warzuqni fahman. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dan silaturahmi dalam rangka bertaqarrub ilallah, menuntut ilmu, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, bersama Ustazah kita Dr. Kartini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan bagi kedua sana kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan mempelajari Al-Quran, insya Allah menjadi syafaat kita kelak di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dimulai aja ya, Tin ya. Untuk acara selanjutnya saya serahkan ruang Zoom kepada Ustazah kita, Dr. Titin. Tafadhol, Tin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya Lela. Teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, Mas, memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam ya. Nikmat kesempatan dan hati yang senantiasa ingin bersegera dalam kebaikan ya, terutama juga dalam kita mempelajari Al-Quran, karena kita tahu bahwa sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran ya. Jadi mudah-mudahan Allah ridhoi semua apa yang kita lakukan pada malam hari ini, semata-mata untuk mencapai ridhonya ya, dalam rangka kita ingin menjadi tadi umat yang terbaik yang belajar dan mengajarkan Al-Quran ya. Alhamdulillah udah ada berapa nih? 9. Ya, jadi kalau teman-teman yang sudah punya buku hijau ya, kita sebenarnya sudah bahas sejak awal dari bab 1 sampai belakang ya. Yang belum sebenarnya hanya tinggal bab 10, istilah-istilah dalam Al-Quran. Jadi saya bahas sedikit tentang itu, istilah-istilah dalam Al-Quran. Kalau yang lainnya kemarin sudah dibahas, mungkin teman-teman nanti kalau yang masih ada ingin lanjut dibahas, misalnya ada yang belum paham, kita bisa balik lagi ke materi yang sudah kita pelajari ya. Tapi kita ke bab 10 dulu ya, nggak apa-apa ya. Share screen-nya. Biar bisa kalian. Ya udah. Masih baik. Ya, bab 10 istilah-istilah dalam Al-Quran. Ya, ini warna-warni ya, yang bikin anak saya soalnya. Istilah-istilah dalam Al-Quran ada 6 ya. Yang pertama adalah sajidah atau sujud, ya diistilahkan juga dengan sujud tilawah. Ya, ini ada 6, ada saktah, ada imalah, ismam, tashil, dan nun wikoyah. Ya, sajidah ini disebut juga dengan sujud tilawah. Jadi ada 15 surat di dalam Al-Quran yang merupakan ayat-ayat sajadah.
di ayat-ayat sajadah ini, di mana ketika kita membaca atau mendengarkan, kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah baik dalam sholat maupun di luar sholat ya. Jadi pernah mengalami nggak tiba-tiba ketika sedang membaca ayat Al-Quran lalu imamnya sujud. Terus kita bingung ya, imamnya sujud, habis itu balik lagi. Ternyata imamnya sujud sajadah ya. Kok tiba-tiba sujud gitu ya, karena ini melakukan sujud sajadah ya. Jadi ada 15 surat di dalam Al-Quran, biasanya ditandai dengan ada gambar itu ya di ujungnya. Seperti Masjid. ya, seperti masjid betul ya. Jadi contohnya ya, kita buka surat 22. Surat 22 ada dua tuh, ada di ayat 18 dan di ayat 77. Yang pegang Al-Quran bisa dibuka. Surat ke-22. Al-Hajj ya. Surat Al-Hajj. Ya, ayat 18. Nah, di ujungnya ada kita lihat gambar seperti masjid gitu ya. Ayat 18. Biasanya memang artinya adalah tentang sujud kepada Allah gitu ya, mengagungkan kebesaran Allah. Seperti di ayat 18 ini, tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah gitu. Jadi memang ayat-ayat tentang sujud kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah ini biasanya ada tandanya seperti masjid, maka kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Bacaannya yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa dalam sujud Al-Qur'an Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca ayat tadi, artinya telah sujud wajahku kepada Zat yang menciptakannya, membukakan pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya, Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Gitu ya, itu tentang sujud sajadah. Bisa dilihat tadi ada 15 tempat di dalam Al-Quran. Tadi di ayat 22, surat Al-Hajj ayat 18, ada juga di surat Al-Hajj-nya di ayat 77 juga ada. Coba kita buka ya. 77. Nah, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Jadi memang biasanya ayat-ayat tentang sujud. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, ya wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya, kemudian ini sujud tilawah. Sedikit sih sebenarnya ininya doanya ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menghafal. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, terus setelah yang ada lagi yang kedua, istilah dalam Al-Qur'an disebut dengan saktah. Saktah berhenti sejenak dalam 2 harokat tanpa bernafas. Berhenti sejenak 2 harokat ya lamanya, tapi nggak napas ya. Ada 4 tempat dalam bacaan Al-Quran. Yang pertama ada di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi surat keberapa? 18 ya. Di ayat pertama ditandai dengan biasanya ditulis S atau saktah. Ini kalau yang di sini dia tulis saktah memang. Seperti di surat Al-Kahfi, kenapa di sini ada berhenti sejenak? Karena biasanya artinya bertolak belakang ya. Seperti ini, qayyima
ayat pertamanya surat Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida gitu. Jadi berhenti sejenak tanpa bernafas. Kenapa harus berhenti sejenak? Karena iwaja itu artinya bengkok, sedangkan qayyiman artinya lurus. Apabila tidak dibaca saktah, maka seolah-olah qayyiman adalah sifat dari iwajan, padahal artinya bertolak belakang. Jadi, dan qayyiman ini dinasabkan oleh fiil yang tersembunyi, yaitu anzala. Sebenarnya ini ya, ada fiil yang tersembunyi, ada anzalanya di depannya. Nah, kemudian yang kedua surat Yasin. Di surat Yasin itu ada di ayat 52. Surat Yasin ayat surat keberapa? Tiga 36 Metin. Ya, betul. 36. Ayat 52 boleh dibuka. Ada yang mau baca? Ijak, Ijak. Ijak lagi di luar, Ijak. Lagi nyetir, Tin. Jangan deh. Siapa lagi? Noni deh, ya Non. Nyetir yang Ayat 52. 52 boleh dibaca. Jadi bacanya itu dia berhenti 2 harokat tapi nggak pakai nafas gitu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Terus itu maksudnya langsung apa nggak sih, Tin? Berhenti dulu, berhenti 2 harokat. Ya. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ya, gitu. Jadi berhenti sejenak ya. Posisi ininya juga mulutnya itu juga kayak tiba-tiba berhenti aja gitu, berhenti sejenak. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Kan kita kalau marqadina kan kebuka ya. Mim marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun gitu. Jadi berhenti. Seperti tadi, qayyima ayu wajah qayyima gitu. Jadi mulutnya tetap terbuka. Enggak ditutup dulu gitu. Jadi tetap dalam keadaan berhenti, tiba-tiba berhenti aja berhenti, kemudian kita lanjut lagi. Berhenti 2 harokat. Gitu. Kenapa di sini berhenti? Karena di sini mimma ruqadina itu adalah perkataan orang kafir. Telah selesai pada ayat mimma ruqadina. Sedangkan kalimat berikutnya adalah jawaban Allah. Jadi kalau tidak disaktah, tidak ada berhenti sejenak, seolah-olah seperti nyambung gitu ya. Padahal yang satu adalah perkataan orang kafir dan kalimat berikutnya adalah perkataan Allah. Ya. Bacaan saktah dalam 2 tempat ini berlaku ketika ingin mewasolkan iwaja dan qayyima. Ketika kita mau nyambung. Kalau kita mau berhenti kayak tadi ayat 1 Al-Kahfi, kalau kita mau berhenti juga nggak apa-apa. Misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kita mau berhenti terus qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Itu boleh. Tapi kalau kita mau wasol, mau kita sambung harus pakai saktah. Ya. Kemudian mim marqadina tadi juga gitu. Kalau ingin membaca waqaf boleh, tapi kalau mau disambung harus berhenti dengan saktah ya. Tadi. Nah, kemudian surat Al-Qiyamah ayat 27. Surat Al-Qiyamah ayat keberapa?
Surat keberapa? Ada di juz 29 ya. Ada yang udah dapet? Ante mau baca? Belum dapat. Dapat surat ke-75 ya. Ayat 27. Halaman berapa? Halaman 578. Al-Qiyamah Ya, betul. ayat 27. Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man, mana bacanya gini ya? Wa qila man raq. Ya, gitu. Wakilaman rongkok gitu ya. Jadi berhenti. Berhenti sejenak. Di situ ada tulisan saktahnya ya. 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 Ya, ini kenapa disebut seperti ini karena kalau kita sambung tidak ada saktah, maka kita bacanya seperti idgham. Iya. Wakila marrok jadinya. Padahal marrok artinya pembuat kuah. Pembuat kuah. Padahal di sini artinya dan dikatakan siapakah yang dapat menyembuhkan gitu. Jadi kalau nggak ada saktah dia nanti bacanya wakila marrok gitu ya. Salah ya. Jadi artinya jadi salah. Jadi wakilaman rokok gitu. Kemudian satu lagi di surat Al-Mutaffifin. Ini rong ya. Itu ro-nya ada fathah tain ya. Apa satu garis sih? Rokin ada fathah tain ya. Iya. Kasroh Oh iya. kasroh tanwin ya, tanwin kasrah ya. Oh. Kasroh tain ya betul. Mungkin berarti mannya itu diwakafkan 2 harokat itu ya, ditahan 2 harokat, tapi kayak di kalau kita baca izhar ya, man gitu. Jadi seperti izhar. Wakilaman rokok gitu bacanya. Kita tahunya ini apa namanya, Tin? Kita tahunya misalnya ayat itu adalah saktah dari mana ya? Tapi Jadi ada sih lihat dari tadi kalau di Quran nanti diwarnain warna oranye ya. Oh, ada tulisan saktahnya nggak, Ante? Ya, ada di Oh, aku sih nggak ada, cuman diwarnain oranye gitu. Oh gitu, atau ada tulisan S gitu? Nggak ada? S ada, oh S ini ya? Iya. Oh, sin ya? Huruf Oh, sin. ya. Ya, ada yang nulisnya sakta, ada yang gini. Ini seperti ini contohnya. Sin aja nulisnya. Oh iya iya. Ya, sin aja ini maksudnya sakta. Memang tapi nggak banyak tempat sakta ini hanya 4 tempat di dalam Al-Quran. Jadi insya Allah kita hafal. Ya, yang lainnya kalau kita ketemu nun mati sama ro, kita bacanya jadi idgham. Ya, iya. Idgham bila gunnah ya. Cuman di Al-Qiyamah ayat 27 kita bacanya dengan saktah. Satu lagi di surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin juz 30 ya. Wailul mutaffifin. Ya, 500 ya. 580. Kalau di Quran yang aku itu ada tulisannya saktah gitu ya, Tin ya? Tulisannya saktah ya. Di Rani ada tulisannya saktah ya, Nan? Ada. Ya, ini Al-Mutaffifin ayat 14. 588 ya.
Coba, ada yang mau coba baca? Yang belum siapa? Ini ada siapa? Vera? Ada siapa lagi? Iya, Vera lagi nggak megang Quran nih, lagi di UGD. Oh, iya, nggak apa-apa. Yang lain? Tunggu ya. Ini ada siapa? Ria ya? Ria? Siapa? Boleh, bentar ya. Mau baca? Boleh? Ya. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, betul. Benar nggak, Ya. Tin? Betul. Jadi, Kedengeran nggak, Tin? kedengeran? Betul. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi berhenti. Kenapa? Kalau kita tidak ada saktahnya, nanti bacanya jadi barona. Ini termasuk idgham yang kemarin kita belajar. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Kalau misalnya nggak pakai saktah. Namanya idgham, hukum idgham. Idgham mutaqarribain. Seperti contohnya barrafa'ahu wa qurrabbi. Kemarin gitu ya contohnya ya. Idgham mutaqarribain. Nah, tapi kalau diidghamkan artinya adalah dua daratan. Jadi nggak sesuai. Padahal di sini artinya adalah sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Nah, kalau nggak pakai saktah, maka artinya jadi barona, artinya adalah dua daratan. Jadi saktah di tempat C dan D ini bertujuan agar tidak terjadi salah pengertian. Karena bila dibaca tanpa saktah, berarti harus diidghamkan sehingga seolah-olah bacaan yang terdengar hanya tersusun atas satu kata. Jadi cuma 4 tempat kok kalau saktah itu, di surat Al-Kahfi ayat 1-2, di surat Yasin ayat 5-2, di surat Al-Mutaffifin ayat 14, dan di surat Al-Qiyamah ayat 27. Udah. Ya. Kemudian selanjutnya saktah udah ya. Udah paham semuanya, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah imalah. Imalah adalah pembacaan fathah yang miring ke kasrah. Hanya satu terdapat di surat Hud ayat 41. Ya, ada yang bisa baca surat Hud ayat 41? Surat Hud surat keberapa yuk? Sambil belajar ini apa namanya? Menghafalkan nama surat. Surat 11 ya. Ya, sip, surat 11. Tuh. Surat Hud ayat ayat 41. Halaman 226. Ada siapa lagi di sini? Boleh. Ada yang mau baca? Ini doa ini ya, Tin. Doa mau pergi ya? Doa bepergian ya? Ya, doa Naik kendaraan. Iya. Ini ada siapa? Puji ya? Ini siapa ya? Puji bukan sih? Iya. Iya. Ayo, Puji mau baca? Wa murasaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, kalau di Al-Quran ditulis tuh di sini imalah. Ada nggak di Al-Quran yang ditulis? Imalah di bawahnya, di ro-nya. Ada Mbak? Ada ya? Jadi itu kita bacanya jadi re. Jadi pembacaan fathah yang miring ke kasroh miring. Jadi nggak i banget, tapi nggak a juga. Jadi dia miring jadi majreha bacanya gitu ya. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha
Inna rabbi laghafurur rahim. Ini kalau Lela sering nih baca nih. Iya. Sering banget. Setiap naik kendaraan pasti baca. Iya. Setiap naik bis membawa rombongan sebelum berangkat, mari kita baca doa gitu ya Lela ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha ya. Jadinya bacanya Majreha ya, salah ya tadi. Majreha. Oh iya, tadi Puji bacanya apa ya? Bacanya di ro. Oh iya, Majreha bacanya. Majreha. Ya, Tapi boleh cuma diulang satu. lagi. Tapi Kenapa? cuma satu ayat ini aja ya, Mbak Tini. Cuma satu ayat aja. Di satu Al-Quran itu ya. Iya, cuma satu. Kalau di Al-Quran Antem masa gambarnya wajib. Di bawah, Ada. di bagian bawah ro ada kayak gambar wajib. Oh gitu. Ya. Kalau Quran Indonesia ada tulisan ima lah gitu ya. Ima. Iya, aku pakai Rasem Usmani ini. Oh iya. Ada sama Usmani coba ya, lihat dulu. Oh iya betul. Apa kayak wajib gitu ya, segi empat ya? Ya, ya. Di Rasam Usmani nggak ditulis imalah, tapi ada kayak gambar segi empat trapesium. Bukan trapesium apa ya itu ya, segi empat ya, kayak wajib betul. Ya, boleh Puji dibaca ulang lagi? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabur. Salam. Wa qala rakabur fiha bismillah. Mursaha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya, alhamdulillah itu ya. Jadi cuma satu di surat Hud ayat 41. Lalu lanjut ada lagi istilahnya lagi namanya adalah ismam. Ismam ini menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir ya. Ismam cuma satu, terdapat pada surat Yusuf ayat 11. Surat Yusuf surat keberapa? Ya, surat ke-12 ayat 11. Ini kita contohin aja ya. Di sini ditulis ismam. Kalau di ini gambarnya apa ya? Gambar wajib juga ya, Ante ya. Gambar wajib juga, ya. Jadi tapi wajibnya di atas. Wajibnya di atas ya. Bacanya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Lihat mulutnya, jadi sebenarnya di situ adalah ta'manuna. Jadi ada dhammah yang terbuang. Jadi la ta'manuna harusnya, tapi kita ta'manna. Tapi mulutnya tetap seperti maknuna. Jadi ada dhammah yang ada bibir yang maju ya. Bisa dilihat mulut yang ini. Jadi bacanya qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lahafizun gitu. Ta'manna gitu. Ya, ada yang mau coba? Rumahnya kayak isyarat doang ya, Tin? Kayak isyarat doang gitu. La ta'manna gitu. Ta'mannuna. Sebenarnya ta'mannuna. Jadi ada mulutnya maju. Ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lana sihun gitu ya. Mau coba Lela bacanya? Ayat 11 ya? 11 ya? Iya. Qalu ya abana malaka la ta'mannu
Mulutnya Lela nggak kelihatan. Oh, aku baca Quran ya soalnya. Coba Non. Lela udah. Mana gitu. La ta'manna. La Lucu ya. ta'manna. Lucu ya. Jadi belum terbiasa. Qalu ya abana la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. La ta'manna. Ta'man gitu ya. Nah, gitu ya. La ta'manna. Habis la ta'manna masih ada itunya, masih ada tasdidnya. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu Surat berapa sih? Surat 12 ayat 11. 12 ayat 11. La ta'manna gitu. Nunya dibaca ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lana. Habis napasnya. Habis napasnya ya, Lah. Iya, jadi kita la ta'manna, la ta'man kan sebenarnya manuna, ta'manna. Oke. Latihan dulu. Dia mau coba? La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Qalu ya. Siapa? Farida mau coba? Bisa. Bisa, tinggal dimonyongin aja. Jadi nunnya sempat dibaca juga ya Mbak, Lata'man, Mata'man. Nah, gitu. La ta'manna. Nunya itu ke bunyi ya. Apa itu? Nunya keluar ya, Tin. Enggak sebenarnya. Enggak, jadi mana gitu ya. Gitu. Oh ya. Coba Anta mau coba. Hah? Anta mau coba? Coba ya. Ya. Kalau ngelihatnya nggak pakai kacamata, ini udah tua. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya. La ta'manna. La ta'manna. Gitu ya. La ta'manna, ada tasdidnya. Sedikit sebenarnya dia ada tasdidnya kan? Ya. La ta'manna. Manna gitu. Ya. Ya. Oke. Ya, cuman satu kok Ismam. Jadi yang monyong cuman satu. Susah ya. Oke, gampang kan? Lanjut ya. Sekarang tashil, membaca hamzah yang kedua dengan bacaan yang tidak jelas. Cuma di surat Al-Fussilat ayat 44. Fussilat surat berapa? 41 berhadiah. ya. Berapa? 41. Ya, betul. Sip. Surat 41 ayat 44. Berarti dia di halaman 481. Ya. Ini bacanya nah, kalau di sini dia disebut tashil. Kalau di sini nulisnya apa ya? Ini apa, Ante? Ada tulisannya Mbak, tashil. Tashil ya. Itu kalau Quran Indonesia, kalau Quran ini Usmani nulis itu juga nggak?
Oh, malah nggak ada apa-apa. Oh, ada bulatan hitam. Kalau di Quran Utsmani itu ada bulatan hitam kayak bulat ya, kayak bulat hamzah wasol, tapi kalau hamzah wasol kan kayak toge, ini bulat. Kalau di sini tulisnya tashil. Jadi bacanya harusnya kan a gitu ya, a, tapi membacanya a yang keduanya ada non ya, salah maaf. Ya, hamzah yang kedua dibaca dengan bacaan yang tidak jelas. Harusnya ini kan hamzahnya ada dua. Jamiyun di tengah-tengah ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Gitu bacanya. Harusnya kan tapi jadi yang keduanya kayak diseret aja. Jami wa Arabi. Ya, gitu. Jami wa Arabi. Gimana Tin? Jadi kalau harusnya kan gitu kan. Jadi yang keduanya nggak terlalu dibaca gitu. Jadi kayak disembunyikan gitu ya, agak kayak diseret dilebur, gitu ya. agak Bacaan yang hamzah yang kedua dibacanya tidak jelas. Ada yang mau coba? Ya, cuma membaca hamzah yang kedua dengan bacaan yang tidak jelas ya. Jami'u wa Arabi. Gitu. Aku coba ya Mbak, aku coba ya. Boleh? Surat Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lillazina amanu hudaw wa shifaa wallazina la yu'minuna fi azanihim waqru wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanim ba'id. Benar nggak? Betul, Masya Allah. Bagus, Faridah. Gitu ya. Jami'u wa Arabi. Kalau kita berhenti, wa Arabi, gitu bacanya. Jami'u wa Arabi. Oke. Oke, bagus. Ada lagi yang mau coba? Gitu ya bacanya. Jami'u wa Arabi. Ya, disebut dengan tashil ya. Ya Pak, Lela mau nyoba? dari mana, Tin? Dari depan aja, dari itu. Walau ja'alnahu Qur'anan. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Yang keduanya kayaknya masih masih itu ya lah, masih baca. Kayak kita mau ngomong gitu tapi ada sedikit ini gitu. Gitu ya. Nah, gitu. Jamiyun wa arabi. Ya. Jamiyun wa arabi. Aduh ini kalau nggak salah mulu ya bacanya ya. Jamiyun wa arabi. Ya, itu udah betul. Betul ya.
Ya, sip. Alhamdulillah. Terus lanjut ya. Ini namanya nun wikoyah. Selanjutnya ini nun wikoyah agak banyak nih. Nun berharokat kasroh yang harus dibaca di antara tanwin dan hamzah wasol agar tanwin tetap terjaga. Jadi setelah tanwin ada hamzah wasol, ada huruf sukun gitu ya. Dan kita nggak bisa bacanya kan kalau habis tanwin ada huruf sukun. Nah itu dibacanya dengan nun wikoyah namanya. Ya. Nun wikoyah ini disebut juga nun penjaga. Dia menjaga agar tanwinnya masih tetap bisa terbaca gitu ya. Jadi contohnya pada surat Al-Baqarah ini, khaironil. Kalau khairon ketemu sama al-wasilah bacanya gimana? Khairon, khairo. Nah, jadi dibacanya sebagai alat penghubungnya maka tanwinnya diganti dengan nun wikoyah. Jadi bacanya khaironil wasiyah. Khaironil wasiyah. Ini ada di surat Al-Baqarah. Oh, kalau kayak di doa abis azan tuh ya wasiat Iya. apa sih doa ada Daniel wasilah tawal fadilah. Iya, wassalatil qa'imah Ah, ati ya. sayyidina Muhammadin Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ya. wa salatil qa'idah wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi ba'ath. Nah, ya Mahmudanil ladzi. Ya, Mahmudanil ladzi betul. Ya. Itu salah satunya. Ini kalau di Quran Indonesia dia ada ininya, ada tandanya, ada ninya ya. Tapi kalau di Quran Usmani nggak ada. Jadi kalau yang sudah terbiasa pakai membaca nun wikoyah maka walaupun tidak ada tandanya, insya Allah bisa. Ya. Ini di surat. Yang penting tanwin ketemu hamzah wasol ya, Tin. Tanwin ketemu hamzah wasol. Nun wikoyah ini tidak tertulis dalam Al-Quran, terutama Al-Quran cetakan Timur Tengah. Ya, Agar tidak terjadi kekurangan atau kesalahan dalam bacanya, ini contoh-contoh nun wikoyah. Kok nggak ditulis sama si kakak ya? Kita baca ya, salah satunya nun wikoyah itu di surat Al-Baqarah yang tadi ya, khaironil wasiyah di surat Al-Baqarah ayat 180. Ya, kalau di Quran Indonesia ada huruf nun kecil di bawahnya. Iya, betul. Ya. Kalau di Usmani apa tuh? Nunnya selalu kasroh kan ya, Tin ya? Iya, selalu kasroh. Selalu dibacanya nih ya. Kalau itu nggak boleh diberhentiin sebelumnya ya, Tin? Maksudnya khairon gitu. Boleh juga. Kalau mau berhenti juga boleh. Nah, kalau ini kan sola itu lebih baik wasol ya, lebih baik sambung ya. Oh, kalau yang ja itu ya. Yang sola ini. Kalau kola kan lebih baik wakof ya. 180. Halaman 27. Nggak ada tanda apa-apa. Kalau di Quran Usmani cuman nggak ada tanda apa-apa. Jadi kalau kita sudah paham dengan nun wikoyah, maka insya Allah bisa. Tapi di Quran Indonesia ada nun ininya. Bawah. Ya, di bawah. Wasyah. Di bawah. Ya, ditaruhnya ya. Apa, Nela? Nunnya ditaruh di bawah alif. Di bawah alif betul. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Gitu. Tin kalau napasnya habis terus di khairon diberhentiin selanjutnya bacanya apa? Khairon. Oh, kalau mau berhenti di sini mau khairo, bacanya khairo. Khairo terus al-wasiyatu jadi juga boleh. Okay. Al-wasiyatu. Atau bacanya dari in taraka khaironil wasiyatu walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Dari in juga boleh nanti. In taraka.
Tuh ya, contoh lagi yang lain kita lihat nun wikoyahnya. Coba kalau bisa pakai Quran Usmani ya, biar nggak ada nunnya. Coba Al-Baqarah ayat 61. 61. Ayat berapa tuh nggak kedengeran? 61. Ayat 61. Al-Baqarah ayat 61. Ayat 41. 6. 6 saya 6. 61. Nah, kalau tadi fathah, kalau ini domah dia. Ada yang mau baca? Agak panjang ayatnya ya. Panjang banget. Terus Ya, bacanya kadang- gimana nih, Tin? Khairunil ya. Khairunih bitu bacanya. Khairunih Khairunil. Oh, gitu. Kita baca dari kolanya aja ya. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khairun ihbitu misra. Ya, kalau mau lanjut gitu. Tapi kalau mau berhenti juga nggak apa-apa sebenarnya. Huwa khair. Kalau ini kola kan lebih baik wakaf ya. Ihbitu gitu. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Itu juga boleh. Jadi kalau disambung huwa khairun ihbitu gitu. Kayaknya lebih sering diberhentiin ya, Tin. Sering berhenti ya. Ada juga tempat yang nggak berhenti, yang langsung. Coba An-Nisa ayat 171. Ini juga berhenti ya. Oh ini aja yang kemungkinan akan nyambung. Surat Al-A'raf ayat 177. Ayat 177. Nah, coba Ante baca. 177. Masalan. Ini jarang berhenti nih, soalnya baru amat kita berhenti kan ya. Biasanya langsung ini. Berarti bacanya masalanil. Ya, betul. Ya. Sa'amatalanil qaumul ladzina kadzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun gitu. Masalanil. Ya ada lagi di Al-A'raf itu ayat 163 coba di atasnya. Di halaman 163 itu halaman 171 coba. Surat apa, Tin? Sorry, Tin. Nggak kedengar. Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 164 salah 164. 164. Ayat 172 halaman 172. Ya, coba Ante baca. Oh, kormanil ya? Kormanil. Tuh. Di situ kan juga ada lam alif kan? Lam alif kan artinya harus sambung. Harus disambung kan? Dari baca dari awal. Terus ditulis nih, ntar lupa lagi pas baca ya. Iya, insya Allah. Tapi kalau udah biasa pas bisa insya Allah. Tapi ma-nya itu dibacanya langsung ya? Apa 2 harokat juga? Enggak? Kaumanil atau kaumanil? Langsung. Wa id qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Qaumanillahu bacanya. Tin, maaf aku tadi belum nyalain suaranya. Iya, makanya Ante baca apa enggak? Aku jadi bunyi nggak ada suaranya. Yang baca deh.
kaum aja. manil ya. An-Nisa ayat 171 aja, Ante coba. An-Nisa An-Nisa 171. ayat 171 ya. Nun wikoyah ini banyak di dalam Al-Quran itu ada berapa ya? Ada 45 tempat. Wow, banyak. Banyak. An-Nisa 171 Ya, satu. panjang. Iya, panjang apa-apa deh. Yang mana tuh? Apa ya? Yang mana nih? Deg-degan. Ayo, ada di mana? Ante pakai Baca dulu ya. Baca dulu. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasah. Oh, ini harusnya. Bentar. Sip. Wala taqulu salasatunin tahu khairal lakum. Bener ya? Betul. Diselesaikan ayatnya boleh? Innamallahu ilahu wahid. Subhanahu an yakuna lahu waladum. Walad. Berhenti aja. Walad ini berhenti ya. Iya. Subhanahu an yakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. Ya, jadi gini. Wala taqulu thalathatun tahu khairan lakum. Thalathatun tahu. Bacanya ya. Bisa tuh Ante udah ketemu, udah tahu, oh ini dia nih. Padahal pakai itu gitu loh. Pakai Usmani itu kan. Tapi kalau panjang gitu mahrajku hilang, Tin. Bisa. Pegang dua Quran ini. Banding-bandingin. Ya, coba satu lagi ya di surat Hud ayat 42. Ayat 42 ya, Tim? Ya. Ada yang mau baca? Siapa yang belum baca? Ini ruang tumbuh siapa ya? Halaman 226. Halaman 226. Yang di ruang tunggu ya? Di aku nggak ada ya? Siapa? Oh, di aku nggak. Oh, Indah ya. Indah lagi nggak on ya, Indah? Indah mau baca, Indah? Halaman berapa, Mbak? Ya, tadi surat Hud itu surat berapa ya? Belum ketemu. Surat 11, halaman 226. 11 ya. Winon Wikoyah tuh masuk gorib juga tuh. Gorib ya. Surat ayat 42. Ayat 42.
Ini soalnya kayaknya udah, ini kayaknya kacamatanya udah ini nih. Plus ya Anda. 42, ya Allah, astagfirullahaladzim, nggak ketemu. Oh ini ya, wahia ya Mbak, Ya, bukan. betul. Ha. Cobain, ya masih belajar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, taj'ali bihim fi maujikal jibal. Baik. Wanada ada Nah, ini. Nib. Iba nahu wa kana ma nayar rukaba ini soal Al-Qurannya kecil banget. Ya, agak susah ya ini juga bacanya ya. Ma'ana ini sebenarnya bacanya. Ya bunayya rukam ma'ana. Mbaknya nggak kebaca. Mana wala Takum ma'al kafirin. Ini ada idghomnya. Idghom mutajanisain ya. yang Mbak Nicole kayaknya nggak ketemu. Kenapa? Nuhunib. Ya. Karena ada nuhunib nahu. Ini kata-kata Nabi Nuh kepada anaknya ketika air bah datang ya, dan air sudah tinggi, kemudian Nabi Nuh berkata kepada anaknya, wanada Nuhun ibnahu, dan memanggil Nuh kepada anaknya, wa kana fi ma'zilin, ya bunayya, ya anakku, irkam ma'ana, disuruh naiklah ke kapal bersama kami, wala takum ma'al kafirin, tapi anaknya nggak mau ya. Jadi ini kata-kata Nabi Nuh kepada anaknya ketika sudah banjir besar, disuruh naik ke atas. Nah di sini ada itu juga, ada idgham mutajanisain tadi. Ya bunayya rkam ma'ana. Jadi bacanya baknya nggak kebaca. Ya bunayya rkam ma'ana, bacanya gitu dah. Wala tajrihim fi mawjin kal jibal. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Agak sedih ya kalau baca ini karena kayak ngebayangin kita anak kita mau tenggelam gitu ya, terus dipanggil-panggil gak mau gitu. Yang di bawahnya juga anaknya nggak mau, dan terus akhirnya tenggelam bersama air bahnya. Ya emang kalau sambil baca artinya enak ya, jadi bisa. Jadi itu nggak mesti tanwin gitu ya, Tin ya? Yang kan nuhunil gitu ya, nuhunibnahu. Nuhunibnahu bacanya, betul. Iya, udah masalah nggak sebelum ya Nana. Kalau di sininya nuhu, terus hu-nya maksudnya bukan tanwin yang biasa gitu ya, domah aja ya. Ya, karena ini Quran Indonesia. Kalau Quran cetakan Timur Tengah itu tanwin. Rumah kain. Oh, iya. Coba kita lihat ya, halaman 226. Iya, aku pakai tanwin. Ya. Oh iya, beda berarti ini. Oh, jadi di haknya itu dikasih domatain ya? Kalau di Usmani. Ya. Makanya rumusnya kan tanwin ketemu hamzah wasol. Ya, di sini kelihatan nih, tanwin ketemu hamzah wasol, nuhun ketemu hamzah wasol, terus ada ba fathah, sukun ya.
Mm-mm. Berarti Jadi Quran bacaan Indonesia nggak kelihatan hukumnya ya berarti ya? Iya, nggak kelihatan tanwinnya. Cuma ada nunnya. cuman Iya. bacanya jadi Cuma gampang karena udah ada niat. dikasih contekan. Iya. Iya, udah dikasih contekan. Makanya kalau ujian kan nggak boleh pakai Quran Indonesia. Wah, gawat. Iya, harus pakai yang Dan Usmani. aku nih asyahid. Soalnya kalau Quran Indonesia udah dikasih contekannya tuh imalah, ada Aduh, tulisannya. gawat dah. Imam, ada tulisannya. Ya, insya Allah Nur Wikoya udah bisa mengenali ya. Ya. Kalau di Juz Amma juga ada tuh di surat, kita coba yang Juz Amma aja ya, Al-Alaq, Al-Humazah sama Al-Ikhlas. Di Al-Ikhlas juga ada tuh. Coba kita lihat yang Juz Amma. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu kalau berhenti, kalau kita mau sambung, Qul huwallahu ahadun. ahadun, habis itu Allahu, di situ Allahunya itu sebenarnya hamzah wasol. Kalau di Quran ini, di Quran Usmani ya. Ya. Qul huwallahu ahadun, terus ada hamzah wasol. Ayo gimana bacanya? Qul huwallahu ahadunil. Ya. Ahadunillahus samad. Ada Febrina ya? Ada Ina ya? Ada. Ada. Berarti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telat masuknya. Oh, Yang telat di gorengan. Nyediain kopi, Nak, nyediain kopi. Siap. Kopi di rumah masing-masing. Bacanya, kalau ini kan Allahus Somad. Bacanya jadi gimana tadi? Dunil. Kalau yang gambar bunga teratai ini siapa ya? Ika, Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika ya, Kak. Ya. Ika dari tadi ya, ada ya. Jadi bacanya Qul huwallahu ahadunillahus samad. Karena dia jadi jadi bukan Allah lagi, enggak tebel lagi, jadi tipis. Ahadunillahus samad. Itu kalau mau disambung. Wallahu ahadun. Orangnya juga hilang ya. Kenapa Nela? Kalau orangnya jadi hilang juga ya. Wallahu ahadunillahus samad. Ya gitu. Ahadunillahus samad. Karena itu pakai Quran itu ya Nak, apa namanya Usmani, dia setelah domah kain, domah yang 2 tanwin itu bertemu dengan hamzah wasol. Kalau di Quran Indonesia nggak hamzah wasol ya Non ya? Ada Allahnya ya? Iya, Ada. Betul. Enggak. Bukan hamzah. Ada Allahnya. Titin, Ya. Iya Kak. kalau apa namanya, kan kebiasaan udah Huwallahu ahad, terus Allahu samad, maksudnya nggak pakai nun wikoyahnya nggak apa-apa kan ya Tin ya? Nggak apa-apa boleh. Qul huwallahu ahad terus berhenti, Allahu samad, nggak apa-apa juga. Kadang-kadang ada yang mau cepet-cepet Kak, jadi satu napas. Qul huwallahu ahadin, nah ini susah nih. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu napas. Baik, terima kasih Tin. Iya Ika, sama-sama. Ada di surat Al-Humazah. Coba Al-Humazah. Ayat 1 ke ayat 2. Ini kalau di Quran Indonesia udah ada nunnya tuh ditulis. Iya, betul.
Wailul likulli humazatil lumazatinil lazim. Jadi bacanya wailul likulli humazatil lumazatinil. Ya. Kalau disambung bukan humazatil ladzi gitu kan ya, dan ada nun wiqayahnya. Sebenarnya sih dalam alif ya, bagus disambung ya. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Lumazatinil ladzi gitu. Oke. An-Najm satu lagi ya. Surat An-Najm ayat 50. An-Najm itu surat 53. An-Najm artinya apa An-Najm? Ya bintang. Ingat surat itu di surat Torik ya, Torik. An-Najm Saqib. Ada ya? Iya. An-Najm ayat 50. Nah, coba. Oh, di sini ada nunnya pakai. Ada yang baca? Silakan. Ayat 50. Wa annahu apa nih? Wa annahu ahlaka Danil. Ya, ula. Ya. Ula. Oh, aku kirain suaranya dimatiin. Oh, iya. Maaf. Oh, itu Ante ya yang baca ya? Iya. Kirain mikrofonnya mati. Enggak apa-apa. Sip. Ya, jadi bacanya Danil ula. Ya, alhamdulillah udah pada sekarang sudah paham kalau ketemu setiap ketemu tanwin kemudian ketemu hamzah wasol maka ada nun wiqayah. Ada ni ya. Gitu. Oke, alhamdulillah. Jadi itu istilah-istilah dalam Al-Qur'an tadi ada 6 ya. Ada 6 poin, ada sajadah, ada imalah, ada ismam, tashil, dan nun wiqayah. Ya, udah jam 9. Pas. Tuh ya. Sujud sajadah. Udah selesai ya, Tin? Ya, udah selesai. Dari pernah dengar ada yang pernah share apa namanya dari Ustadz Nuzul Fikri Nuzul Zikri ya. Ustadz Nuzul Zikri itu katanya kalau kita baca sujud tilawah tuh setan-setan itu ini kesel ya, apa sih namanya, nggak suka gitu ya. Setan-setan itu bisa pergi gitu ketika kita baca sujud tilawah. Makanya sangat dianjurkan untuk walaupun kita lagi apa namanya posisinya misalnya baca Qur'annya lagi duduk, ya udah bangun sebentar, terus sujud dulu sebentar, kemudian kita sujud, kemudian lanjutkan lagi gitu ya. Ya. Kalau lagi di jalan gitu gimana, Tin? Ya kalau lagi di jalan susah ya. Kalau nggak bisa sujud, oh ini dia. Kayak pakai isyarat sujud aja kayak kita sholat di kendaraan boleh nggak? Kenapa? Kalau kita pakai isyarat sujud aja kayak sholat di kendaraan boleh nggak? Iya, nggak apa-apa, boleh juga. Ada juga yang membaca tasbih. Pernah lihat
apa namanya pesantren gitu ya, tasmi gitu, dia nggak sujud sajadah tapi membacakan tasbih itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar gitu. Nah, dia juga. Sujudnya itu harus menghadap kiblat nggak sih, Mbak? Sujudnya menghadap kiblat, betul. Jadi maksudnya kita misalnya tidak dalam posisi duduknya menghadap kiblat, jadi kita cari kiblatnya kemana gitu. Ya, cari kiblatnya kemana, terus kita sujud sebentar gitu. Ini apabila ini ada hadis dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, apabila manusia membaca ayat sajadah kemudian dia sujud, menghindarlah setan dan dia menangis. Jadi setan itu lari dan menangis seraya berkata, hai celaka anak Adam, disuruh sujud lantas dia sujud, maka baginya surga. Dan saya disuruh sujud tapi saya enggan, maka bagi saya neraka. Jadi katanya setan itu pergi gitu, menangis. Setan tuh sebel gitu kalau kita sujud sajadah. pernah baca gitu, cuman nyari-nyari gimana ya, pernah ada yang share. Gitu. Nah, ya benar, hadis riwayat Muslim. Jika anak Anda membaca ayat sajadah kemudian dia bersujud, maka setan menyendiri dan menangis. Ia berkata, celaka anak Adam, diberita untuk bersujud dan ia pun bersujud, maka baginya surga, dan aku telah diperintah untuk bersujud namun aku menolak, maka bagiku neraka. Oh, sama ini hadisnya itu ternyata. Jadi kalau kita sujud sajadah, setan itu menangis katanya. Ya. Oke, teman-teman, itu istilah-istilah dalam Al-Quran, itu ada di bab 10. Mudah-mudahan bisa menyempurnakan bacaan Al-Quran kita ya. Ketika kita membaca Al-Quran menjadi lebih tartil ya, karena memang kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil ya. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Quran dengan tartil.